Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan general kamu untuk pertengahan November 2024. Bisa untuk karir, asmara, ataupun kesehatan ya. Tergantung di bagian mana sesuai dengan energi kamu, disesuaikan saja. Dan perlu saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, bisa cocok, bisa juga tidak, bisa juga vice versa. Dan untuk pesan-pesan yang disampaikan, diambil yang positifnya aja ya, jangan terlalu diambil hati jika ada pesan yang menurut kamu mengganggu. Oke, dianggap ini sebagai reading for fun. Ya, terus terang saja ya, ini ketiga kalinya saya membacakan kartunya Pisces. Saya sudah coba baca dan ini yang ketiga kalinya. Berat banget ya. Saya ngerasa seperti feeling stuck. Saya seperti ngerasa ada rasa capek, lelah, enek, muak, seperti itu tuh. Mungkin ini adalah bentuk energi yang kamu rasakan. Kamu ngerasa muak, capek terhadap sesuatu, dan sesuatu ini ya banyak ya, bisa jadi pekerjaan kamu, orang yang dealing sama kamu. Orang yang dealing ini bisa jadi pasangan kamu sendiri, anak-anak kamu, atau tetangga kamu, circle pertemanan kamu, banyak ya. Oke, ada never ending story. Iya. Ini dia nih, never ending story, putar-putar di situ terus ya, cerita lama, lagu lama di situ terus. Oke, mungkin beberapa di antara kamu ada yang berusia 37 tahun, atau kamu dealing dengan seseorang yang berusia 14 tahun, 40 tahun, atau mungkin saja ini hitungan hari ya, 40 hari, 14 hari, 37 hari. Dan truth to be told, mungkin ada perlunya kejujuran di dalam suatu hubungan. Kejujuran yang kamu butuhkan dari seseorang, mungkin butuh approach, butuh pendekatan yang baik, pendekatan yang berbeda. Mungkin kamu perlu mencoba berbagai macam trik, metode, pendekatan untuk ngedekatin seseorang supaya dia tuh jujur sama kamu gitu. Atau kamu juga perlu jujur sama diri kamu sendiri, perasaan kamu, bagaimana perasaan kamu terhadap seseorang, terhadap bidang yang kamu kerjai, kamu suka apa enggak gitu ya kan. Oke, co-create. Ya, co-create di sini saya ngerasa ini nggak jauh beda dengan never ending ya kan. Ulangin lagi, udah buat kesalahan, udah selesai nih ya, di permasalahan yang tadi, kesalahan yang tadi selesai, udah buat lagi, salah lagi gitu. Terus-terusan buat kesalahan lagi gitu ya. Atau bisa jadi ini udah selesai ngerjakan satu bidang, ya harus dikerjakan lagi begitu gitu ya. Jadi dia seperti berulang-ulang di lingkaran yang sama. Dan itu yang membuat kamu merasa feeling stuck, muak gitu. Di situ-situ aja terus berputar-putar. Oke. Saya buka kartu decknya ya. Untuk Pisces. Ups. Ada The Emperor, String, ada King of Cups, ada The Death, Temperance, ada The Lovers, Ace of Swords, Three of Cups, dan juga Six of Swords. The bottom ada Four of Pentacles, dan the topnya ada The Tower. Wow, ada sesuatu yang membuat kamu shock, terkejut. Mungkin sesuatu yang gak diharapkan terjadi. Dan ini perlu antisipasi ya, antisipasi dari awal. Memperhatikan pertanda-pertanda atau sinyal sebelum sesuatu hal yang nggak diinginkan terjadi, itu perlu untuk The Tower. Oke, The Emperor di sini bisa jadi adalah posisi kamu atau posisinya orang yang dealing sama kamu. Dia memiliki otoritas, dia memiliki seperti jiwa leadership, kepemimpinan, dan dia ini bisa menduduki singgasana ini karena dia mampu mengumpulkan banyak orang, mampu mempengaruhi orang, mampu bersosialisasi, energinya kreatif nih.
Sehingga dia pada akhirnya didukung oleh begitu banyak orang bisa duduk di situ kan gitu ya kan. Nah untuk kreatif aja nggak cukup, harus ada disiplin diri, organisir setiap pekerjaan, step by stepnya ada ya, supaya apa yang diinginkan dituju, goal yang ingin dicapai itu bisa terwujud. Kadang ya kalau kita pakai sistem kebut semalam ya capek kan. Jangan pakai sistem kebut semalam, harus ada step by stepnya di sini. Dan saya ngerasa ada beberapa di antara kamu uh, dealing juga dengan suasana hati, dengan perasaan, dengan intuisi. Intuisi kamu di sini semakin reaktif karena ada King of Cups. Ya ini energi kamu ya. Sangat grounded. Dia ini sangat-sangat grounded, sangat-sangat meresap gitu. Sehingga dia sangat dalam, sangat peka, sangat emosional. Ya, kepekaan atau emosional ini kadang bisa membangkitkan amarah, emosi. Sini ada Ace of Swords ya. Dan juga String. Ya, kalau tidak dikendalikan, dikelola dengan baik, ini bisa meledak, bisa bukannya perbaikan yang ada malah the tower yang ada kan gitu. Saya ngerasa untuk beberapa di antara kamu juga di sini pengen orang-orang yang kamu cintai bahagia. Kamu nggak pengen kamu sendiri aja yang bahagia, merasakan ketentraman, kedamaian hati. Kamu juga pengen orang yang kamu cintai merasakan kedamaian dan ketentraman hati. Ya, ada keinginan satu sama lain itu ya tidak merasa ada yang diperdulikan, yang satunya lagi tidak diperdulikan gitu. Jangan ada salah satu pihak yang merasa terabaikan. Kamu berusaha di sini mungkin ngebalance situasi ya. Kalau kamu berada di suatu lingkungan komunitas atau mungkin di keluarga ya, kamu sebagai orang tua, kamu berusaha bersikap fair terhadap anggota keluarga, memberikan perhatian yang sama rata terhadap anggota keluarga supaya tidak ada salah satu di antara mereka ngerasa diabaikan, ngerasa nggak dicintai gitu. Dan ada beberapa di antara kamu dealing ini dengan perjalanan. Ya mungkin ini adalah rencana ataupun pandangan ke depan yang kamu lihat ya. Kamu pengen melakukan perjalanan. Kalau bukan kamu mungkin orang terdekat kamu. Ya, dan ada semacam babak baru di sini. Ya, babak baru yang kamu buka, atau bisa jadi ini adalah sesuatu yang kamu inginkan ya. Ada lembaran baru yang ingin kamu buka. Dan kamu ingin menutup yang lama gitu. Cuma nggak tahu ini apa sih gitu ya. Karena overall saya ngelihat di sini bagus semua. Oke, saya klarifikasikan dulu untuk barisan yang pertama ini ya. Ini current past, ada ada Ten of Swords, Seven of Wands, dan juga Seven of Pentacles ya. Selama ini kamu udah cukup banyak bersabar. Kamu juga selalu berusaha mengatasi berbagai macam cobaan, badai, tantangan gitu ya kan. Dan ada di sini Ten of Swords ya. Tapi entah kenapa ya, ada beberapa di antara kamu yang merasa dirugikan, atau ada kekhawatiran tertentu. Kalau kamu menanggalkan energi lama, gimana nanti dengan yang baru ya? Apa yang baru bisa lebih baik dari yang lama gitu? Oke, untuk Strange ya. Untuk Strange ada Five of Swords, ada Ten of Cups, dan juga Nine of Pentacles. Ya, ini dia ya, cinta, kasih, perhatian terhadap orang-orang yang terdekat, tapi ada konflik. Itu dia tadi ya, mungkin di dalam lingkungan keluarga ya ada konflik, ada hal-hal yang belum diselesaikan,
ada pertengkaran, tapi kamu nggak pengen itu terjadi gitu. Kamu pengen semuanya damai. Dan di sini mungkin kamu berperan untuk mendamaikan konflik tadi. Karena kamu nggak pengen ada keributan, nggak pengen ada yang ngerasa nggak bahagia. Oke, ada King of Cups. Untuk King of Cups ya. Three of Pentacles, Six of Swords, dan juga Ace of Pentacles. Iya. Ini bagus banget ini energinya ya untuk King of Cups ya. King of Cups ini membawa kerjasama yang baik, menghadirkan peruntungan, rezeki, menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kamu, baik keluarga kamu maupun hubungan relationship kamu dengan orang lain, dengan partner kerja kamu. Yang tadinya ada masalah, ini bisa kamu selamatkan menjadi ini ya, terselesaikan. Ada badai gitu ya kan. Jadi bisa diselamatkan orang-orang yang berada pada situasi seperti badai ke tempat yang lebih kondusif. Ibaratnya seperti itu tuh. Oke, untuk The Death dan juga Temperance dan juga The Lovers, saya klarifikasikan ya untuk ketiga kartu ini. Ada The Emperor, Six of Cups, dan juga Two of Pentacles. Siap, muncul lagi di sini The Emperor ya. Karena di sini tadi ada kartu pertama di atas ini adalah The Emperor. Ini The Emperor dan juga ini The Emperor. Six of Cups dan juga Two of Pentacles. Kamu seperti bimbang nih. Mungkin dalam hal karir, masa depan, karir bisnis kamu, ataupun hubungan kamu dengan seseorang. Bisa jadi ini hubungan kamu dengan anak kamu, dengan pasangan ya. Bisa berjalan dengan baik apa enggak. Kamu mungkin khawatir dengan jurusan yang diambil oleh anak kamu, apakah itu baik untuk masa depannya apa enggak gitu. Beberapa di antara kamu, entah kenapa saya ngerasa ya, mungkin dealing dengan pekerjaan di mana kamu ragu, ini pekerjaan ini bakal menghasilkan apa enggak. Di sisi lain kamu ngerasa ini peluangnya ini besar banget. Nah, ya udah aku ambil deh, kamu kerjain gitu ya kan. Setelah kamu kerjain, kamu ngerasa, oh ya bagus juga ini dijalanin ya, ada hasilnya gitu. Tapi on proses ya, on the journey, dari perjalanan setelah udah kamu jalani, kamu ngerasa mandek, kamu ngerasa muak di sana, kamu ngerasa capek, kamu ngerasa aduh ini nggak menyenangkan lagi. Kalau misalnya ini hobi ya, kamu kerjain di awal itu kamu senang banget. Lama-lama setelah kamu kerjai dia sama terus ya, seperti merajut, ngulang lagi pola-pola yang sama. Aduh, lama-lama ini membosankan, muak gitu ya kan. Ini nggak hobi lagi nih gitu ya kan. Udah membuat gitu kita itu nggak bertumbuh, nggak bergairah lagi. Nah, kalau aktivitas udah membuat gitu tuh nggak ada perkembangan, nggak ada pertumbuhan, kita menjadi mandek. Itu bukan pertumbuhan itu namanya ya kan. Bukan perkembangan, itu flat. Dan di sini saya ngerasa ada beberapa di antara kamu nggak suka dengan rutinitas. Nggak suka dengan kegiatan yang mengulang-ulang pola yang sama gitu. Pengennya bervariasi. Oke. Untuk The Temperance-nya, ya langsung terbuka dia 3 di sini. Persis 3. Oke, ada Nine of Pentacles, Three of Cups, dan juga Queen of Cups ya. Muncul lagi di sini Queen of Cups, di sini King of Cups ya. Ada King of Cups, ada Queen of Cups. Mungkin kamu yang memiliki energi ini adalah sosok yang memang tenang ya bawaannya gitu. Kalau di permukaan orang lihat kamu bisa tenang, dan di dalam pun kamu bisa menenangkan diri. Walaupun terkadang kalau ada yang mengusik, ini bisa menjadi badai, menjadi tsunami. Ya, ada kebahagiaan, keceriaan ketika bisa berkumpul bersama dengan orang-orang terkasih. Bisa nongki-nongki, ya bisa reunian. Ada semacam reunian yang bakalan kamu jalani di pertengahan bulan November ini. Oke.
Lovers, ya. Untuk the loversnya ada Six of Pentacles, Ten of Swords, dan juga Justice. Yep, Justice, the love, Ten of Swords. Ada kekhawatiran, ini tadi dealing ke sini ya, kekhawatiran bahwasanya pilihan yang kamu tentukan itu nggak baik ke depannya. Seperti gimana ya saya katakan, saya lanjut yang saya katakan tadi ya, on proses kamu ngerasa stuck, ngerasa udah muak. Nah, tapi kamu tetap lanjut. Sebenarnya udah pengen berhenti, udah kamu berhenti aja kalau begini daripada sesak napas gitu ya kan, suara hati udah berkata demikian. Tapi kamu mikir lagi, aduh sayang kalau ditinggalin. Udah dijalanin ditinggalin lagi gitu ya kan. Kamu nggak bisa lepas mungkin di sini ya kan. Karena ngerasa sayang. Udah jalani aja terus, siapa tahu nanti ke depan ada keberhasilan di sini. Kalau tekun, kalau rajin ya kan pasti berhasil gitu ya. Tapi hati udah berkata lain, enggak, udah ini udah nggak bagus lagi ini. Nah, kalau udah kata hati kamu berkata demikian, mungkin sebaiknya kamu dengerin kata hati kamu aja gitu ya. Atau kalau kamu nggak yakin, tanyakan sama orang yang ini memiliki vibrasi atau frekuensi yang positif dari orang terdekat kamu. Jadi jangan mencari nasihat dari orang yang vibrasinya nggak bagus ya. Nanti nasihatnya nggak bagus. Cari nasihat, saran, ya diskusi sama orang yang memiliki vibrasinya yang positif. Oke, dengan mungkin mendapatkan saran, ngobrol-ngobrol dengan orang yang vibrasinya bagus, positif tadi, akan membukakan rasa percaya diri kamu. Mau tetap lanjut dengan energi yang lama atau tetap bertahan? Oke. Untuk immediate future, ini untuk kartu bacaan prediksi di masa depan untuk pertengahan bulan ini. Untuk Ace of Swords, Three of Cups, dan juga Six of Swords ya. Ada Page of Pentacles, Three of Cups, dan juga Page of Swords. Ya, ada lagi di sini Three of Cups. Ini banyak sekali di sini ngobrol-ngobrol ya. Sampai ngegosip juga ada di sini. Kadang-kala kalau kita udah terlalu banyak ngegosip, kalau kita lihat ini komunitas-komunitas yang suka ngegosip di dalam itu pasti ada yang toksik gitu ya. Kalau udah toksik pasti ini bisa mempengaruhi vibrasi kita juga. Nah, sebaiknya juga di sini perlu kamu perhatikan kalau ada orang-orang di komunitas kamu udah nggak enak lagi untuk ditemani, mungkin kamu perlu eliminasi atau kamu mengundurkan diri deh, tarik diri gitu ya, daripada kamu tercemar. Oke, Page of Pentacles dan juga Page of Swords ya, ada yang stalkingin nih. Bisa jadi kamu yang stalkingin seseorang atau kamu yang di stalkingin seseorang, bertumbuh rasa penasaran terhadap sesuatu. Nah, bisa jadi ini terhadap sesuatu yang baru, bidang yang baru. Kamu sekarang semakin bertumbuh rasa penasarannya terhadap energi baru. Ya, awalnya kamu bimbang mungkin ya, tapi di sini kamu semakin penasaran dengan energi baru itu. Ya, bisa jadi bidang pekerjaan yang baru tadi ya, kamu ragu meninggalkan yang lama karena yang baru belum tahu gitu ya. Tapi makin kesini nih saya ngerasa kamu semakin penasaran dengan sesuatu yang baru tadi. Kamu mungkin akan mempelajari bidang baru di mana kamu pengen mencoba sesuatu yang baru. Oke, ada Three of Cups. Untuk Three of Cups-nya ada The Tower, ada Ace of Cups, dan juga King of Swords. Yep, muncul The Tower di sini ya. Tadi untuk the top-nya kan dia Tower di sini ya. Dan juga di sini Tower lagi, Ace of Cups dan juga King of Swords. Ya, untuk sesuatu kamu yang nggak yakin, sebaiknya jangan dilanjutin deh kalau menurut aku ya. The Tower ini udah menjadi pertanda ini, sinyal-sinyal. Kamu perhatikan pertanda-pertanda lewat mimpi kamu atau lewat suara hati kamu. Kalau nggak baik untuk dijalanin terus, jangan dijalanin. Nggak baik berteman dengan si Anu, jangan dijalanin gitu ya. Atau kamu udah ngerasa mandek di bidang yang kamu kerjain sekarang.
ya ini yang kamu kerjain sekarang udah nggak sehat lagi gitu ya. Misalnya kamu ngegame atau anak kamu ngegame sampai lupa makan tidur, ya sampai nggak teratur lagi belajarnya, ini nggak baik lagi untuk dijalani, ya kan? Jangan sampai sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi dulu baru sadar, ya kan? Oke. Untuk Six of Swords ya. Six of Swords, Six of Cups, The Hangman, The Devil. Yep, ada energi The Devil di sini. Ada energi The Devil ini. Kalau muncul energi The Devil di pembacaan tarot ini ya agak-agak kurang baik. Mungkin ada energi toksik, energi negatif yang perlu kamu harus bersihkan dari diri kamu. Hati, pikiran, pertemanan, lingkungan ini kudu harus dibersihkan nih. Supaya hati dan pikiran kamu tercerahkan kembali. Kamu bisa memilah atau menilai suatu energi itu baik atau tidak. Energi di sini banyak ya, bisa pekerjaan, bisa orang, bisa pasangan kamu atau hubungan kamu dengan seseorang, ya, bisa juga anak kamu, tergantung. Oke, ada The Hangman. Ya, ada ini ya, seperti bantuan, uluran tangan, memori, ada kenangan, keberanian. Nah, ini sepertinya kamu perlu menjelajah lebih jauh lagi nih. Kalau saya ngelihat ini seperti penjelajahan ini. Menjelajah lebih jauh lagi dengan kreativitas, dengan alam bawah sadar. Tetapi karena adanya The Devil, seperti ada hal-hal yang membuat kamu tuh tersumbat, takut, khawatir gitu. Saya nggak tahu kenapa bisa muncul ada Devil di sini, tapi yang pasti di sini ya, dengan munculnya King of Cups dan juga Six of Swords ini, menunjukkan ada beberapa di antara kamu seperti ingin menyelam lebih dalam lagi, ya menelusuri alam bawah sadar yang tidak terungkap pengen diungkap gitu ya. Ide-ide kreatif yang mungkin yang nggak pernah ada, nggak pernah muncul, yang unik-unik itu pengen dibangkitkan gitu. Tapi pada saat yang bersamaan kamu ada rasa khawatir, takut gitu. Semakin dalam dia menyelam ke alam bawah sadar itu. Ini ibarat kita menyelam ke bawah dasar samudra ya. Semakin menyelam ke dalam kok rasanya takut gitu. Rasa takut ini membuat kamu jadi nggak berani, aduh stop deh gitu ya kan. Ujung-ujungnya apa? Ya udah stagnan, nggak berani. Terakhir berdiri di tempat, di situ-situ aja dia terus gitu. Oke. Saya buka spiritual guidance kamu untuk oracle-nya, dan juga di sini bakalan ada afirmasi yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari selama pertengahan bulan November ini ya. Pisces. Oke, ada dia mau ngikut nih dua gitu ya. Acknowledgement dan synchronicity. Yeah, look after yourself by acknowledging your desire and needs and taking steps to meet them. Examine and note your gift, talents, and achievement. When you accept all aspects of yourself, you feel centered and confident. Then you can genuinely acknowledge others. Become aware of and nurture the good qualities of the people in your life so that they feel relaxed and happy in your presence. Angel wisdom reminds you to recognize who you truly are and invoke spirit in a human body. When you acknowledge your spiritual dimension, you will align with your true self and your spirit will soar. Iya, di sini ya. Untuk truth to be told. Mungkin ada beberapa di antara kamu kurang percaya diri, kamu lebih cenderung menarik diri, atau untuk menentukan suatu keputusan juga kamu nggak percaya diri. Ini karena apa? Kamu mungkin perlu menggali lebih dalam lagi tentang hasrat, pengetahuan, pemahaman terhadap bidang tertentu, terhadap diri kamu. Dengan kamu menggali lebih dalam lagi, kamu akan menemukan di sana ada banyak sekali hadiah, talenta, ataupun pencapaian. Ya, when you accept all aspect of yourself, ya, ketika kamu mampu ini
meresapi, menggali diri kamu, potensi kamu, kamu akan semakin percaya diri. Sama halnya kalau kita bersekolah ya. Kalau kita menguasai materi, kita kan percaya diri untuk bertanya ataupun menjawab. Begitu juga di dalam berkarir, berkarya atau bersosialisasi, berpetualangan. Ya, dan selalulah aware ya, sadar akan ini bagaimana menurture, merawat kualitas diri kamu. Ini become aware of and nurture the good qualities of the people in your life. Selalulah sadar dan penuh dengan kesadaran untuk membina atau membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kamu. Jadi supaya mereka itu juga merasa santai, nyaman bersama dengan kamu. Mereka merasa bahagia bersama kamu juga. Ya kalau kamu tegang, orang lain kan jadi tegang juga kan. Jadi feedbacknya tegang. Tapi kalau kamu relax, kamu percaya diri, orang-orang sekitar kamu juga jadi relax, percaya diri. Apalagi kalau misalnya kamu orang tua, kamu tidak percaya dirian, itu bakalan ditiru sama anak-anak kamu juga ya kan. Tapi kalau kamu sosok yang intelektual, penuh dengan rasa penasaran yang tinggi, ada kehausan akan ilmu, maka anak juga akan mendapatkan impact yang sama. Ya mereka juga akan merefleksikan diri itu sama seperti orang tuanya. Ya angel wisdom ini, malaikat kebijaksanaan sedang mengingatkan kamu untuk hey Pisces, kenali diri kamu dulu lebih dalam lagi. Udah, ibarat ini menelanjangi diri sendiri ya, jujur terhadap diri sendiri, baik dari segi hal terburuk sekalipun ya kan, supaya kita semakin sadar, terbuka mata kita melihat potensi-potensi ataupun kekurangan di dalam diri kita. Bahkan dari kekurangan ini justru kita jadi tahu ya kan bagaimana mengcover kekurangan tadi. When you acknowledge your spiritual dimension, ketika kamu bisa mengenali dimensi-dimensi spiritualitasnya kamu, kamu akan mengenali warna kamu. Warna apa kamu, Pisces? Gitu ya. Oke, lakukan afirmasi ini. I acknowledge who I truly are. Who I truly am. Aku mengenali diriku. Siapa aku? Oke. Oke, synchronicity. There is no such thing as chance in our incredible universe. The coincidences and synchronicities are carefully orchestrated by your guides and angels. So recognize them as the hand of spirit. Rejoice when you notice them, for they are the angel's message to you that you are on the right path. Start to expect them and look for them. Be aware that there is a divine reason behind them, and consider that the message or lesson is. Synchronicity is also a reminder to you that all things happen in divine timing. Ya, perhatikan ini pertanda-pertanda seperti synchronicity, seperti yang saya katakan tadi ya. Sebelum the tower itu terjadi, ya, biasanya kalau muncul ini kartu the tower ini adalah sinyal. Supaya keruntuhan tidak terjadi, kamu harus peka terhadap pertanda-pertanda di depan, sehingga keruntuhan tidak terjadi. Nah, itu dia, synchronicity adalah bagian juga dari sinyal, ya kan? Kamu memperhatikan sinkronisitas, alur cerita, kronologi, ibarat seperti itu. Tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Semuanya itu ada korelasinya. Ada sinkronisitasnya, dan itu sudah diatur oleh semesta, disetujui oleh semesta terjadi seperti itu. Misalnya aku bertemu dengan kamu nih, itu udah disetujui oleh semesta, kita bertemu. Kalau nggak disetujui pasti ada halangan. Jadi rejoice when you notice them. Ketika kamu bisa merekognasi, kamu bisa mengenali sinkronisiti itu, kronologi yang terjadi di kehidupan kamu, kamu akan ngerasa, wah, oh ternyata begini tuh. Oh iya, ya begitulah, ya memang ya benar, kenapa bisa terjadi begini ya karena aku begini. Ya. Jadi kamu bisa melihat
sebab akibat dari sesuatu itu. Kenapa sesuatu bisa terjadi? Karena ya begini, ada alasan-alasan di sana dan pada akhirnya kita bisa lebih berterima, ya kan? Jadi kamu bisa lebih rejoice, lebih bisa lega ya, bisa menerima kenapa misalnya ada seorang anak kecil nih kena hukum ya, atau kita kena hukum nih, dihukum sama guru berdiri di depan gitu ya. Ya, kenapa dihukum? Ya karena nggak ngerjain PR atau mencontek. Nah, sementara kan udah ada aturan di sana tertulis. Nah, dengan aturan yang terbuka tadi, keterangan-keterangan itu, kan udah menyadari ke diri sendiri, oh ya memang aku salah gitu ya kan. Bisa mengakui itu karena apa? Sudah jelas di sana, udah ada aturan. Nah, ketika kamu melihat synchronicity itu semacam aturan yang dibuat oleh semesta. Kalau kita udah mengenal itu, kita bisa menerima keadaan yang terjadi di kehidupan kita dan kita walaupun diterpa badai tetap bisa memiliki hati yang tenang. Ya, start to expect them and look for them, be aware that there is a divine reason behind them and consider. Ya, ada segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu pasti ada alasan-alasannya. Kadang kita dihambat nih untuk suatu tujuan yang ingin kita capai. Kita pengennya begini gitu. Tapi untuk mencapai itu kita selalu berputar-putar dulu di sini gitu ya kan. Mungkin ada pelajaran di sana yang belum lulus. Ya, kita belum lulus ini pelajaran yang dikasih sama semesta. Ada tes di sana sebelum menuju tahap ini gitu. Nah, di sini mungkin kamu kudu harus belajar melihat pertanda tadi synchronicity atau kronologi di bagian mana dari diri kamu yang perlu diobati, perlu diperbaiki supaya kamu bisa lepas dari lingkaran ini tadi yang berputar-putar tadi. Sehingga kamu memiliki jalan keluar dan menuju goal kamu. Oke? Lakukan afirmasi yang kedua, all things happen in perfect time. Segala sesuatu itu terjadi pada waktu yang tepat. Iya. Oke, demikian untuk Pisces. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasain yang gak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.